in the First Gulf War. So how does Saddam's victory in Kuwait unite Western, Arab, and even Soviet states against him and lead to a crushing defeat in just 100 hours of war? Halo semuanya, dalam video ini saya akan membahas tentang militer negara Irak, mulai dari profil, sistem pendidikan militernya, hingga bagaimana teknologi modern mempengaruhi strategi mereka. Yang pertama kali akan saya bahas adalah profil militer Irak atau identitas dan doktrinnya. Militer Irak dikenal dengan nama Iraqi Armed Forces yang terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Udara, dan Angkatan Laut. Setelah runtuhnya rezim Saddam Hussein pada tahun 2003, struktur militer Irak dibangun ulang dengan pendekatan yang jauh lebih modern dan fokus pada stabilitas internal. Yang pertama ada counterinsurgency atau penanggulangan pemberontakan, mengingat Irak pernah menghadapi ISIS dan kelompok bersenjata lainnya. Yang kedua ada pertahanan wilayah, terutama karena Irak berbatasan dengan negara-negara yang punya pengaruh besar seperti Iran dan Turki. Yang ketiga ada stabilitasi keamanan dalam negeri, agar pemerintah bisa mempertahankan kontrol di daerah-daerah yang rawan konflik. Pada pembahasan berikutnya adalah sistem pendidikan dan doktrin militer. Sistem pendidikan militer Irak banyak direformasi setelah 2003. Pelatihannya kini mengadopsi standar internasional yang dibantu oleh Amerika Serikat, NATO, dan beberapa negara Eropa. Beberapa poin pentingnya yaitu Iraqi Military Academy menyediakan pelatihan perwira dengan kurikulum mulai dari kepemimpinan, strategi tempur modern, sampai operasi kontraterorisme. Mereka menggunakan doktrin gabungan atau joint operation, di mana Angkatan Darat, Udara, dan pasukan khusus bekerja secara terintegrasi. Sejak perang melawan ISIS, pelatihan fokus pada kemampuan urban warfare atau pertempuran di wilayah kota, karena sebagian besar operasi dilakukan di Mosul, Fallujah, dan Ramadi. Berikutnya ada kerjasama militer dan sipil, termasuk bantuan regional. Irak cukup aktif dalam kerjasama internasional, terutama untuk penanggulangan terorisme dan pembangunan infrastruktur setelah konflik. Beberapa bentuk kerjasamanya yaitu yang pertama, kerjasama dengan koalisi internasional dalam memerangi ISIS, baik dalam pelatihan, intelijen, hingga serangan udara. Ada juga kerjasama regional, misalnya dengan Kuwait dan Yordania, dalam proyek energi dan pembangunan jalur logistik. Dalam konteks sipil militer, Irak sering bekerja sama dengan lembaga kemanusiaan untuk penanganan bencana dan rehabilitasi wilayah yang hancur akibat perang. Fokus utamanya adalah membangun kembali stabilitas karena banyak daerah yang rusak parah dan membutuhkan dukungan dari berbagai negara. Selanjutnya, kita bahas dampak teknologi militer pada taktik dan strategi perang modern. Militer Irak termasuk yang sangat bergantung pada teknologi bantuan internasional, dan dampaknya cukup signifikan terhadap strategi perang mereka. Ada beberapa teknologi yang mempengaruhi taktik mereka, yaitu drone. Drone digunakan untuk pengintaian dan pendeteksian posisi kelompok bersenjata. Tanpa drone, operasi melawan ISIS akan jauh lebih sulit. Lalu serangan udara presisi. Angkatan Udara Irak menggunakan pesawat F-16 dan helikopter tempur untuk menghancurkan target secara lebih akurat. Lalu komunikasi dan intelijen real-time yang membuat koordinasi antar unit di lapangan jauh lebih cepat. Teknologi ini mengubah strategi mereka dari perang konvensional menjadi strategi modern yang mengutamakan mobilitas cepat, koordinasi lintas unit, dan operasi berbasis intelijen. Pembahasan terakhir kita yaitu evaluasi efektivitas program militer Irak. Secara umum, efektivitas program militer Irak dapat dilihat dari keberhasilan mereka dalam merebut kembali wilayah yang dulu dikuasai ISIS seperti Mosul. Kemampuan pasukan khusus Irak yang dikenal sebagai Counter-Terrorism Service atau CTS yang dianggap salah satu unit terbaik di kawasan Timur Tengah. Namun masih ada kelemahan seperti korupsi,
ketergantungan pada bantuan negara lain, dan masalah koordinasi internal. Meski begitu, perkembangan beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa Irak terus memperbaiki kapasitas militernya, terutama dalam hal profesionalisme, teknologi, dan strategi kontraterorisme. Jadi itulah gambaran umum tentang militer Irak dari berbagai aspek, mulai dari profil, doktrin, pendidikan, kerjasama internasional, hingga evaluasi efektivitas program militernya. Secara keseluruhan, militer Irak adalah contoh bagaimana sebuah negara pasca konflik berusaha membangun kembali sistem pertahanannya agar kuat dan lebih stabil. Sekian dari saya, terima kasih.